Bencana banjir bandang yang disertai tanah longsor masih harus terus diwaspadai. Kejadian banjir besar yang melanda Jabodetabek dan Sukabumi masih akan terulang karena curah hujan yang belum benar-benar mereda. Mencermati banjir besar di pekan pertama bulan Maret, Paranormal Madam Louise memberi gambaran yang membuat merinding. Sebab banjir susulan akan datang dengan lebih dahsyat. Dan yang menjadi sasaran adalah wilayah Jawa Barat. Secara khusus, Madam Louise menyebut bumi Pasundan adalah salah satu kayangan gaib yang tidak boleh disembarangi. Sementara itu, hubungan alam dengan manusia agak renggang, sehingga terjadi ketidakharmonisan yang berubah bencana. Lalu mengapa Madam Louise menyebut Lebaran tahun ini akan banyak kedukaan? Bagaimana dengan tanda-tanda yang dibaca Dede Tarot? Benarkah selain banjir, ada banyak bencana lain yang akan menyusul? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Jangan lengah di tengah pemulihan para korban banjir besar yang menghantam Jabodetabek dan Sukabumi. Sebab tanda-tanda datangnya bencana masih sangat nyata. Banjir susulan juga diramal bakal melanda secara lebih nelangsa. Paranormal Madam Louise bahkan berani menyebut Lebaran tahun ini akan penuh kedukaan. Itu artinya dalam 2 pekan ke depan harus meningkatkan kewaspadaan karena bencana banjir bandang bisa mengirimkan kengerian justru di saat umat Islam sedang menyambut Idul Fitri. Yang dicemaskan Madam Louise, banjir di hari Lebaran akan jauh lebih besar dari di awal Ramadan. Jadi ya, kalau saya mengatakan ya Lebaran kita kali ini lebih banyak berdukanya sih. Karena ini kan masih akan bibit hujannya masih sampai nanti di awal-awal April itu masih. Jadi kita nanti untuk di Lebaran nanti ya semoga kita doakan jangan sampai yang kayak kemarin banjirnya. Hantaman banjir di awal bulan puasa kemarin memang bukan banjir biasa. Madam Louise melihat ada yang perlu dicermati karena yang terlibat secara lebih memelas adalah wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Barat. Sebagai seorang ahli spiritual, Madam Louise menandai ada sesuatu yang misterius sehingga banjir terparah terjadi di Jawa Barat. Ada yang aneh karena terdampak paling parah wilayah Jawa Barat. Jadi kalau tahun 2025 ini lebih arahnya ke daerah sini, barat. Lebih ke arah Jawa Barat. Nah, saya udah bilang berkali-kali banjirnya itu lebih ke arah Jawa Barat. Nah, kalau Mas lihat rentetannya dari mulai Pelabuhan Ratu, ya kan, Cisarua, Bandung, Bogor, itu kan termasuk bagian arah. Nah, buat untuk saudara-saudara sekalian atau masyarakat yang memang rumahnya dekat-dekat dengan yang kayak misalnya sungai, kayak laut, ya pokoknya yang dekat-dekat arah air itu ya lebih berhati-hati aja. Dalam penglihatan Madam Louise bukan tanpa makna mengapa wilayah Jawa Barat menjadi yang paling parah dilanda banjir besar. Sebagai praktisi supranatural, Madam Louise bisa memahami jika Jabar terpapar banjir paling gahar. Lewat kepekaan mata batinnya, Mada menangkap ada pesan alam yang ingin disampaikan dari banjir besar yang melanda Jawa Barat. Setidaknya, karena hubungan alam dengan manusia yang tidak harmonis. Padahal Jawa Barat termasuk salah satu wilayah
yang menjadi kayangan dunia gaib. Memang daerah Jawa Barat ini termasuk salah satu kayangannya dunia gaib ya, untuk di daerah Jawa Barat. Nah, Pelabuhan Ratu itu kayangannya dunia gaib. Tetapi memang kan kearifan lokal masyarakat daerah sana kan masih kurang, Mas. Beda kan dengan Bali ya, yang masih kearifan lokalnya kan dipelihara. Nah, jadi itu sih. Jadi kita membuminya kurang. Ucapan terima kasihnya kepada tanah itu kurang. Ucapan terima kasihnya kepada alam itu kurang. Sungkem-sungkemannya sama alam itu kurang. Untuk di daerah Jawa Barat ya. Terbiasa membaca tanda-tanda alam, Madam Louise meyakini tidak ada yang mampu melawan jika semesta sedang murka. Para ahli hingga teknologi terkini pun sulit memprediksi gerak dan kekuatan alam yang mengirimkan kemarahannya. Ada kekuatan alam yang kita nggak bisa menampik. Bahkan mungkin kalau udah kekuatan alam yang bicara, BMKG juga nggak akan bisa melawan. Prediksi BMKG juga nggak akan berlaku gitu. Itu kalau udah alam yang bicara. Ngomong-ngomong alam itu langsung merinding aja. Bagian. Kalau kita bicara ekosistem, bicara alam, itu teguran sih. Kalau teguran dari Tuhan nanti lebih sadis lagi, Mas. Itu masih teguran dari alam. Lantas, apa saran Madam Louise untuk menepis bencana? Adakah lelaku khusus agar terhindar dari semua malapetaka? Kalau untuk hujan, ini 30 hari ke depan masih turun. Jadi ya saran saya kepada teman-teman, kalau memang merasa di daerah teman-teman itu memang termasuk tingkat banjirnya tinggi, ya lebih baik kalau memang hujannya sudah agak kelihatan nggak berhenti, ya udah harus ambil ini tindakan gitu. Jangan stay di tempat kalau memang sudah tahu daerah kita ini termasuk rawan untuk banjir dan longsor gitu. Nah, terkadang masyarakat itu air sudah 1 meter kan nggak mau pergi, Mas, masih stay di situ kayak gitu. Jadi ya jangan gitu. Kalau kita udah tahu udah bakal banjir, ya buru-buru mengungsi. Jangan sampai nanti ketika sudah di atas genteng, susah kan mau direskui gitu. Tapi benarkah banjir susulan segera datang? Bagaimana potensi ancaman bencana lain? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sama seperti Madam Louise, Dede Tarot juga mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati. Karena curah hujan yang masih tinggi berpotensi mengirimkan banjir susulan. Lebih dari itu, sinyal kartu tarot yang dibacanya juga mencengangkan. Oleh sebab, banjir yang akan datang jauh lebih dahsyat. Beberapa wilayah yang sebelumnya menjadi korban banjir bakal kembali dihantam air yang lebih besar. Kalau saya lihat di sini akan ada banjir bandang, banjir susulan yang ini dahsyat ya, gitu. Dan nanti ini adanya di daerah-daerah Sukabumi, Bandung, Bogor, ya. Ini mohon maaf, Jakarta, gitu. Di 4 kota itu kita harus lebih berhati-hati ya. Di sini ada kartu Ten of Pentacles ya. Kalau saya lihat di kartu saya ini cukup lama ya, gitu. Artinya ini berhati-hati, warning 3 bulan dari sekarang ya. 3 bulan terhitung dari sekarang, itu harus waspada ya. Pokoknya bulan 3 sampai bulan 7 itu harus berhati-hati ya. Tahun 2025 dalam pandangan Dede memang penuh bencana, terutama prahara yang di bawah elemen air.
Akibatnya, banjir yang datang dalam skala yang sangat besar. Tapi memang elemen air tidak datang sendirian, karena ada unsur api dan angin yang membuat bencana semakin menakutkan. Belum lagi, masih ditambah oleh perut bumi yang bergolak, yang bisa mengakibatkan gempa hingga gunung meletus. Banjir, angin puting beliung, longsor, gempa bumi, ya itu harus hati-hati, dan kebakaran. Ya, pokoknya di tahun 2025 ini 3 unsur tadi, api, air, angin, itu harus berhati-hati. Yang sangat kuat yang saya lihat adalah airnya. Ya, air, ya itu kuat banget, elemen air itu. Jadi benar-benar mendominasikan dari cuaca ya gitu. Jadi kuat sekali air ini sama api ya gitu. Itu kuat banget tuh. Kartu tarot dan gelisik Dede juga menunjukkan bahwa mendekati Idul Fitri bakal ada bencana menghampiri. Bukan hanya banjir, tapi juga gerakan angin yang sangat besar. Di sini ada kartu X of Wands ya. Fenomena yang akan terjadi setelah atau mendekati Lebaran atau setelah Lebaran. Angin puting beliung, hujan besar ya, hujan besar itu harus lebih berhati-hati ya. Ya tadi itu banjir tetap mendominasikan di cuaca ya gitu. Sama adanya nanti gempa bumi. Bencana rupa-rupanya masih berpotensi melanda Jabodetabek. Tidak hanya banjir, tapi juga bencana yang berasal dari unsur api dan angin. Lantas, apa yang harus dilakukan? Bekal apa yang perlu diperbanyak menghadapi tahun ular kayu ini? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun 2025 memang banyak diramal penuh dengan bencana. Tahun ular kayu konon ditengarai menjadi tahun yang sulit, bukan oleh situasi sosial, ekonomi, dan politik, tapi juga akibat banyak bencana dengan skala besar. Dede Tarot memberikan pesan agar selalu eling dan waspada, apalagi karakter ular yang dapat sangat membahayakan. Yang dibutuhkan di tahun 2025 ini adalah kebersamaan, ya. Ini tahun ular yang benar-benar tahun ular apa ini? Kayu ya. Ular kayu ya. Ular kayu ini bahaya loh. Ular kayu ini berbahaya dan ini berdampak yang sangat bisa dibilang saling ini ya, sikut-sikutan ya, dan saling mementingkan diri sendiri ya. Jadi kalau bisa yuk kita sadar diri, kita lebih mendekatkan diri ke agama, kita punya keyakinan kalau kita sudah memanusiakan, kalau kita sudah menyadarkan dengan adanya tiang agama, insya Allah kita akan memanusiakan manusia. Segala rupa bencana agaknya masih akan terus dihadapi. Hati-hati dalam menjalani tahun ular kayu. Lebih baik mendekatkan diri pada Tuhan agar segala yang mengancam bisa mendapatkan penawar. Semoga semua mendapatkan perlindungan dari Tuhan sehingga selamat dan sejahtera. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.